Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 Universitas Peradaban, kelompok 11 mata kuliah Etika dan Profesi Pendidik SD yang diampu oleh Bapak Ujang Hyarus Soleh MPD. Adapun anggota kelompok kami yaitu Arnita Dwi Nur Intan, Haikal Fahri Hamdi, Hardiman, dan Iin Lestari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 38 langkah belajar mengajar emotional question cara Nabi Muhammad. Nah, kami akan menjelaskan dari poin 1 sampai poin 18. Silakan menyimak. Yang pertama adalah mengharap ridha Allah atau karakteristik. Banyak para guru yang mengabaikan sesuatu yang sangat urgent ini, yaitu membangun dan menanamkan prinsip ilmu dan amal yang ikhlas semata untuk Allah. Ini merupakan hal yang tidak gampang dimengerti oleh manusia, karena jauhnya mereka dari metode-metode ilahi. Itu banyak ilmu yang seharusnya berguna dan bermanfaat bagi umat, tapi ternyata tidak memberikan manfaat apa-apa dan hilang begitu saja, layaknya debu yang berterbangan. Hal itu dikarenakan tidak adanya keikhlasan berilmu dan beramal pada diri seorang guru, tidak berjalan di atas jalan yang benar, serta tidak kesungguhan mereka dalam memberikan manfaat bagi saudara muslimnya. Bahkan mereka lebih cenderung berorientasi pada pangkat dan jabatan. Jadi, karena hal itulah ilmu yang seharusnya bermanfaat malah menjadi seperti debu yang berterbangan. Semestinya banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia di dunia, serta yang dapat mengantarkannya kepada kemuliaan dan keluhurannya. Akan tetapi karena tidak adanya keikhlasan berilmu, akibatnya adalah kesia-siaan, yaitu seperti yang digambarkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, dan seorang laki-laki belajar ilmu dan membaca Al-Quran, lalu beliau menghampirinya. Rasulullah menjawab, kamu bohong, apa yang telah kamu pelajari ilmu adalah semata untuk dianggap orang alim, dan apa yang kamu baca Al-Quran adalah semata ingin dianggap qari. Lalu Rasulullah memerintah untuk agar diseret ke dalam neraka. Jadi dari hal tersebut, di atas sepatutnya bagi para guru untuk bisa menanamkan dalam hati anak muridnya keikhlasan berilmu dan beramal semata untuk Allah, serta mencari ridha Allah dan pahala darinya, sehingga dari itulah lahirnya sesuatu kebaikan dan pujian dari manusia yang merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah jujur dan amanah. Jujur adalah mahkota seorang guru. Jika tidak ada kejujuran padanya, maka tidak ada pula kepercayaan manusia terhadap ilmu yang ia miliki, serta apa yang ada pada dirinya. Seorang murid wajar jika ia menerima apa saja yang diucapkan oleh gurunya, sehingga apabila seorang murid mengetahui akan kebohongan seorang guru, maka bisa jadi kepercayaan murid langsung berbalik arah atau tidak percaya lagi. Kejujuran adalah kesuksesan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dan Allah memuji orang-orang yang berlaku jujur, sehingga orang-orang mukmin banyak yang mengingatkan termasuk golongan orang-orang yang jujur. Firman Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Yang ketiga, komitmen dalam ucapan dan tindakan. Itu ucapan dan tindakan yang kompatibel lebih cepat direspek oleh murid daripada ucapan tindakan yang konfrontatif. Hal tersebut jelas seperti yang terjadi pada diri Rasulullah dan umat Islam dalam perjanjian Hudaibiyah. Itu orang-orang musyrik islah dengan orang-orang muslim dengan syariat diantaranya orang muslim harus kembali dari Mekah pada tahun ini dan menunaikan haji pada tahun mendatang. Seorang guru sangatlah dibutuhkan manusia untuk menuntun jalan kehidupannya, karena memang seorang guru adalah suri tauladan yang pantas ditiru darinya. Pula anak murid mempelajari akhlak, adab, dan keilmuannya lainnya. Demi asma Allah, manfaat apa yang bisa diharapkan dari seorang guru jika ucapannya bertentangan dengan apa yang ia lakukan? Apa yang disaksikan seorang murid atas fenomena itu? Seorang guru yang ucapan dan tindakannya bertentangan membuatnya menjadi bingung dan seakan-akan bertanya-tanya pada dirinya, apa yang harus saya pilih, apa yang harus saya perbuat, apakah ucapan guru itu memang benar adanya atau bertentangan dengan tindakannya.
Padahal ia guru, selalu menyatakan bahwa berbohong merupakan kebiasaan yang jelek, tidak terpuji, dan merugikan. Jadi kewajiban guru adalah bertakwa kepada Allah karena di pundaknya terpikul amanat yang sangat berat, yaitu memberi materi pelajaran yang berguna bagi muridnya, serta memberikan contoh melakukan tindakan yang sesuai dengan ucapannya, sehingga karena hal itu ilmu yang dipelajari dari guru dapat melekat erat dalam diri anak murid tersebut. Yang keempat yaitu adil dan egaliter. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa yang telah dipaparkan di atas sangatlah jelas bahwa penegakan keadilan di antara manusia merupakan suatu hal yang mulia, sehingga begitu banyak ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk melakukannya, juga yang menyinggung tentang keagungannya. Guru harus bisa bersikap arif di depan anak muridnya, baik dalam membagikan tugas maupun kewajiban. Jikalau memang ia membutuhkan partisipasi kolektif atau juga ketika mengistimewakan sebagian daripada anak murid yang lain, maka disitulah keadilan harus benar-benar ditegaskan. Jikalau ia membutuhkan kualitas, maka ia tidak boleh memihak kepada sebagian atau juga mengistimewakan seseorang daripada yang lain hanya karena ia kerabatnya. Sebab jika hal itu terjadi, maka si guru telah menzalimi murid-muridnya yang lain. Hal tersebut merupakan suatu keburukan bagi seorang guru, yaitu ketika ada pemihakan di antara anak muridnya. Seharusnya seorang guru bertanggung jawab dengan menciptakan suasana keharmonisan dan kasih sayang yang merata antara guru dan muridnya, tanpa ada konflik, permusuhan, dan kebencian di antara anak. Oleh karena itulah, seorang guru harus benar-benar merealisasikan keadilan dan egaliter di antara anak-anak muridnya, sehingga ia dapat menebarkan rasa persahabatan dan kecintaan di antara mereka. Wahai guru, jika ada di antara salah satu anak muridmu hubungan kerabat dan sahabat, maka jauhkanlah mata dan telingamu. Artinya harus adil di antara anak-anak murid yang lain. Mujahid berkata, guru yang berlaku zaliman adalah guru yang berlaku tidak adil. Hasan al-Basri berkata, ketika seorang guru membagikan hadiah dan dia tidak berlaku adil terhadap anak muridnya, maka ia telah berbuat zaliman. Jadi, keagungan berbuat adil seperti yang telah diperintahkan Allah dan diwajibkan kepada manusia baik terhadap kerabatnya maupun musuhnya. Kemudian urgensi merealisasikan keadilan dan egaliter terhadap anak murid agar dapat tersebar rasa kecintaan dan kasih sayang di antara mereka. Kemudian menegakkan keadilan jikalau ingin mendapatkan kualitas dan derajat yang baik. Dan terakhir menjaga hubungan kerabat dan teman serta menjauhkan mata dan telinga di antara murid-murid yang lain. Yang kelima yaitu berakhlak karimah. Tidak diragukan lagi bahwa sikap dan tutur kata yang baik dapat berpengaruh pada jiwa, melunakkan hati, serta menghilangkan kedengkian dalam dada. Begitu pula sikap yang ditampakkan oleh guru bisa positif dan negatif. Positif karena memang sikap dan wajah cerianya dapat menyenangkan hati, dan negatif karena sikap dan wajahnya yang masam tidak menyenangkan hati. Rasulullah adalah sebaik-baik manusia, baik fisik maupun jiwanya. Bahkan, beliau adalah sebagus-bagusnya orang yang berbudi pekerti. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Beliau bukanlah orang yang bersikap dan bertutur kata yang kasar dan keras, melainkan orang yang lemah lembut, toleran, dan penyayang terhadap umatnya. Allah berfirman, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Itulah sebagian sifat dari Nabi SAW yang berakhlak mulia, penyayang terhadap orang mukmin, tidak bersikap keras dan berhati kasar.
Sifat seperti itu yang harus dijadikan modal dakwah. Karena orang yang berdakwah harus bersikap lemah lembut terhadap manusia, termasuk mengajari mereka hal-hal tentang Allah. Yang keenam yaitu rendah hati. Rendah hati merupakan sifat mulia yang dapat mengantarkan empunya kepada kemuliaan dan keagungan. Barang siapa yang mengira bahwa rendah hati adalah akhlak yang tidak terpuji dan patut dihindari, maka hal itu salah besar. Cukup bagi kita tauladan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika rendah hati ada yang memandang sebagai suatu kerendahan, itu karena memang dipandang dari aspek ilahi, sehingga tidak ada lagi kerendahan yang lebih baik. Karena suatu ibadah tidak dapat direalisasikan dengan sempurna jika tanpa adanya rendah hati terhadap Allah. Sedangkan jika rendah hati dipandang dari aspek manusia, maka hal itu merupakan khusus bagi orang-orang yang beriman. Seorang guru diharuskan untuk berakhlak mulia demi merealisasikan ketauladanan Sayyidul Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk memberikan manfaat yang besar terhadap para murid. Jika seorang muslim perlu tawadhu demi kesuksesan berhubungan dengan Allah dan masyarakat, maka tawadhu itu sangatlah dibutuhkan. Karena memang tindakan seorang guru yang ilmiah, dedukatif, dan interaktif selalu bersentuhan dengan anak murid. Sehingga karena hal itulah yang menjadikan murid tidak lagi canggung ketika bertanya ataupun berdialog. Dan pada dasarnya, jiwa tidak akan memperoleh ketenangan jika untuk kesombongan. Yang ketujuh yaitu berani. Banyak orang yang merasa asing dengan judul ini. Di antaranya ada yang berkata, apakah keberanian merupakan sesuatu yang istimewa bagi guru? Jawabannya, yang dimaksud dengan keberanian di sini adalah keberanian yang normatif. Seperti halnya mereka bebas menginterpretasikan tren tersebut. Tidak ada konfrontasi dalam istilah. Keberanian ada kalanya berarti sesuatu yang dapat menyiutkan nyali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seberani-beraninya manusia, sehingga tak jarang sebagian sahabat berlindung kepadanya ketika perang benar-benar berkecamuk. Hal itu karena memang keberanian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian berbicara dan mengakui akan suatu kesalahan. Sedangkan takut dan ciut bukanlah tindakan yang terpuji, dan seharusnya seorang guru menepiskannya. Jadi, bersikap berani merupakan suatu anjuran bagi setiap guru. Kemudian, mengakui kesalahan bukanlah sesuatu yang rendah, tetapi merupakan hal yang mulia dan merupakan bukti atas keberaniannya. Dan mengakui kesalahan berarti memperbaiki kesalahan, bukan sebaliknya. Yang kedelapan yaitu menciptakan nuansa keakraban. Seperti yang kita ketahui bahwa bahan materi keilmuan berbeda dengan bahan roti. Karena dalam materi keilmuan membutuhkan peran akal dan hati demi menajamkan ingatan murid serta menggali materi pelajaran yang terpendam. Jika seorang murid mempunyai keterbatasan berpikir dalam menyerap pelajaran, maka sebaiknya lah seorang guru memasukkan kata-kata yang mengasyikkan, disukai ketika belajar, supaya hal itu dapat mengusir kejenuhan dan kebosanan yang menegangkan suasana kelas, dan supaya bisa mengembalikan lagi semangat belajar murid untuk mengikuti materi pelajaran. Yang kesembilan, sabar dan mengekang hawa nafsu. Sabar dalam etimologi berarti mengekang. Sifat ini merupakan posisi yang tinggi dan tidak dapat diraih kecuali oleh orang-orang yang berhati mulia dan berjiwa suci. Sedangkan amarah adalah gejolak jiwa yang membuat sang pelakunya buta dan tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sifat ini merupakan tindakan yang tidak terpuji, kecuali kalau marah demi menegakkan agama Allah, yaitu seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Beliau adalah sosok orang yang tidak pemarah, kan ia mampu menundukkan segala hawa nafsu yang bersemayam dalam dirinya. Akan tetapi, beliau akan marah jika kehormatan Allah dirusak dan diinjak-injak oleh
manusia. Yang ke-10, baik dalam tutur kata. Perkataan yang kotor, cacian, serta memperolok-olok orang lain merupakan tindakan yang tidak disukai. Selain watak tersebut memalukan, juga harus dihindari oleh seorang guru yang menjadi tauladan bagi anak muridnya. Jika seorang guru melakukan sebagian saja dari perilaku tersebut, maka terjadilah kepincangan dalam psikologi seorang guru, apalagi jika ia melakukan semuanya. Karena bagaimanapun seorang murid pasti terpengaruh oleh gurunya, baik dari segi positif maupun negatif. Yang ke-11, tidak egois. Seorang guru ada kalanya menghadapi suatu persoalan yang sulit atau problem yang rumit sehingga ia tidak bisa menemukan jalan keluar dan solusinya. Atau kadangkala seorang guru mempunyai masalah atau juga mendapat persoalan yang sulit dari anak muridnya. Sedangkan ia tidak mempunyai jawaban terhadap solusi masalah itu. Atau ketika seorang guru menemui kesulitan di depan anak muridnya saat menjelaskan suatu masalah ataupun memberikan suatu solusi. Yang ke-12, menanamkan akidah yang kuat bagi anak didik. Jarang sekali guru yang memahami tentang hal ini, yaitu menanamkan akidah yang benar di sela-sela memberikan materi pelajaran, baik dalam materi fisika, geografi, astronomi, atau yang lainnya. Yang ke-13, memberikan tausiah. Salah jika seorang guru mengira bahwa keterikatannya dengan murid hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran saja. Seharusnya ada yang lebih penting lagi, yaitu memberikan arti dan bimbingan kepada mereka. Karena sesungguhnya ia adalah pembimbing, pendidik, penasehat, dan sebagai bapak dari anak muridnya. Yang kelima yaitu berakhlak karimah. Tidak diragukan lagi bahwa sikap dan tutur kata yang baik dapat berpengaruh pada jiwa, melunakkan hati, serta menghilangkan kedengkian dalam dada. Begitu pula sikap yang ditampakkan oleh guru bisa positif dan negatif. Positif karena memang sikap dan wajah cerianya dapat menyenangkan hati, dan negatif karena sikap dan wajahnya yang masam tidak menyenangkan hati. Rasulullah adalah sebaik-baik manusia, baik fisik maupun jiwanya. Bahkan, beliau adalah sebagus-bagusnya orang yang berbudi pekerti. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Beliau bukanlah orang yang bersikap dan bertutur kata yang kasar dan keras, melainkan orang yang lemah lembut, toleran, dan penyayang terhadap umatnya. Allah berfirman, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Itulah sebagian sifat dari Nabi SAW yang berakhlak mulia, penyayang terhadap orang mukmin, tidak bersikap keras dan berhati kasar. Sifat seperti itu yang harus dijadikan modal dakwah, karena orang yang berdakwah harus bersikap lemah lembut terhadap manusia, termasuk mengajari mereka hal-hal tentang Ramah dalam mendidik. Ramah adalah kelemah lembutan, baik dalam ucapan, tindakan, maupun dalam bersikap. Jiwa manusia pada dasarnya cenderung kepada keramahan, kelemah lembutan, dan tutur kata yang halus serta jauh dari kekerasan. Oleh sebab itu, selayaknya seorang guru memperhatikan hal ini dan mengaplikasikannya terhadap anak murid. Bersikap kasar bagi seorang guru merupakan kesalahan yang fatal dan membahayakan, apalagi terhadap anak kecil, karena hal itu dapat membentuk kepribadian yang buruk. Artinya, jika seorang guru mengajar dengan cara kekerasan dan paksaan terhadap anak murid, akan mematahkan semangat, tidak aktif, malas, dan senang berbohong, yaitu menampakkan apa yang sebenarnya bukan dari hati nuraninya, semata-mata karena takut sanksi keras menimpanya, serta pengetahuannya pun menjadi makar. Yang selanjutnya, bijaksana saat menuturkan keburukan. Pada umumnya, celaan itu sangat merugikan orang yang dicela, apalagi celaan itu diucapkan di depan umum, dan hal itu jelas merendahkannya. Nabi Muhammad SAW mempunyai kiat yang baik dalam mengobati kesalahan yang nyata terjadi pada diri sahabat, yaitu dengan cara hanya membicarakan kesalahan itu dan mencelanya serta tidak menyebutkan nama sang pelakunya, karena hal itu dimaksudkan sebagai peringatan atas terjadinya kesalahan dan hanya mencela perbuatan, bukan pelakunya.
Kemudian mengajar mengucapkan salam sebelum dan sesudah. Banyak para guru yang lupa akan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini, yaitu sunnah mengucapkan salam. Banyak sekali keutamaan tentang hal ini. Tapi anehnya, ada juga guru yang meninggalkannya. Padahal hal itu jelas merupakan sunnah Nabi dan bentuk penghormatan kepada orang lain serta merupakan kebajikan. Penghormatan ataupun sejenisnya bisa dilakukan di setiap saat. Ada sebagian guru yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan syariah, yaitu menyuruh murid harus berdiri ketika seorang guru datang kepadanya. Hal ini banyak terjadi pada guru. Imbas dari adat dan tradisi ini adalah mengakarnya asumsi anak murid bahwa itulah yang merupakan etika yang baik sebagai lambang penghormatan kepada seorang guru. Mereka salah. Apa yang bertentangan dengan syariah bukan merupakan etika yang baik, kecuali dalam kamus orang-orang yang berpaling dari syariah Allah. Yang selanjutnya, memperlakukan sanksi dengan bijaksana. Para guru sepakat untuk memberikan sanksi terhadap murid yang melakukan kesalahan demi mencegah agar hal itu tidak terulang lagi. Akan tetapi dalam masalah sanksi fisik, mereka berbeda pendapat. Mereka yang menentang berkata, metode ini tidak baik karena menyakiti anak murid. Di samping itu, murid juga menjadi takut kepada guru, meskipun hanya karena hal yang sepele. Jadi metode ini justru mendorong murid untuk selalu berbohong demi untuk menghindar sanksi dari guru. Lalu mereka juga mengatakan, menurut kami tidak ada maaf bagi seorang guru yang memperlakukan sanksi fisik terhadap anak. Kemudian ada memancing prestasi murid dengan hadiah. Memberikan hadiah ataupun sejenisnya adalah tindakan yang dapat menyenangkan hati, menambah semangat, menghilangkan kelesuan, serta mendorong murid untuk lebih giat menambah keilmuan dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Seorang guru harus bisa merespek metode ini, apalagi jika ia melihat kelesuan pada anak muridnya, atau ia harus berusaha merenungkan cara yang baik untuk memberi dorongan kepadanya. Bentuk hadiah bermacam-macam, akan tetapi manfaatnya pun seimbang meskipun kadonya berbeda. Thanks for watching and see you to the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.